Shalom, selamat malam bagi Anda yang menyaksikan di Amerika, dan selamat pagi bagi Anda yang menyaksikan di Indonesia. Selamat bergabung di kelas pemuritan Bethany Miracle Center di Philadelphia dengan tema It's Okay Not to Be Okay. Bersama saya Ika dan juga Senior Pastor GBI Gilgal, Pastor Juan Mogi. Selamat pagi, Pastor Juan. Dan juga disertai oleh Senior Pastor Lukas Kusuma. Pada malam hari ini sungguh sukacita sekali di mana kita bisa bergabung bersama di Zoom pemuritan ini bagi Anda yang bergabung bersama kami secara live di Facebook maupun bagi Anda yang bergabung di Zoom. Ini adalah satu anugerah karena akhir-akhir ini kita selalu mendengar ataupun melihat berita yang top search-nya adalah peningkatan penyebaran COVID-19. Dan beberapa negara sudah memulai lockdown, juga beberapa states di Amerika memberlakukan pemakaian masker kembali. Kita telah melewati 1,5 tahun masa pandemik ini, dan ini adalah sesuatu yang tidak mudah, karena masa pandemik ini memiliki begitu banyak pengaruh dari berbagai segi kehidupan kita, dan salah satunya adalah mental kesehatan. Dan itu bukan hanya saja mempengaruhi kita, orang dewasa, tetapi juga anak-anak muda, remaja, yang mungkin memikirkan tentang masa depannya nanti, ataupun keuangan keluarga mereka, dan bahkan balita yang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan mereka memerlukan interaksi, dan saat ini interaksi sangat terbatas sekali. Karena itu pada hari ini kita mau untuk belajar, untuk menjadi orang-orang yang memiliki iman yang tangguh dalam melewati masa pandemik ini. Mari ajak saudara-saudara Anda ataupun keluarga Anda bisa membagikan video ini sehingga keluarga Anda, teman-teman Anda, lingkungan Anda, komunitas Anda bisa saling menguatkan satu sama yang lain. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa kita adalah makhluk sosial di mana kita membutuhkan interaksi untuk satu dengan yang lain. Dan saya sungguh bersyukur sekali di mana gereja kami, Bethany Miracle Center, memiliki family altar, di mana membukakan komunitas untuk setiap jemaat yang ingin bergabung untuk berbagi, sharing, untuk menguatkan satu dengan yang lain. Bila Anda ingin bergabung di family altar kami, Anda bisa menghubungi 215-833-2923. Dan kami juga mengajak Anda, bagi Anda yang tinggal di Philadelphia area ataupun sekitarnya, bila Anda rindu beribadah onsite, Anda bisa bergabung bersama kami pada hari Minggu jam 8 ataupun 10 pagi dengan registrasi di www.bethanymiracle.center.org. Dan bagi Anda yang masih menyaksikan secara online, Anda bisa menyaksikan ibadah kami pada jam 9.50 pagi setiap hari Minggu dengan pergi ke YouTube mengetikkan Bethany Miracle Center ataupun menyaksikannya di Facebook Live Bethany Church. Pastikan setiap Anda untuk stay tune sampai akhir sesi kelas nanti karena akan ada sesi tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun mengirimkan pesan ke nomor telepon 267-210-1794 dan Anda juga bisa mengetikkan pesan Anda bagi Anda yang bergabung di Facebook Live di bagian komentar. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda di fitur chat bagi Anda yang bergabung bersama kami di Zoom pada malam hari ini. Mari kita mulai kelas pemuritan kita. Saya minta dengan hormat Ibu Mila untuk berdoa. Silakan Ibu Mila. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih Bapak di dalam surga. Kita mengucap syukur kalau pada malam hari ini Kau kumpulkan kami semuanya untuk mengikuti pemuritan Zoom ini Tuhan. Kiranya Kau sertai Tuhan dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan Kau pakai semuanya Tuhan untuk hamba-hambamu mendengarkan dan
dan mengaplikasikan semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. There's a party, sing it out. There's a party right here. Hey, oh, for your glory is all around. In this electric atmosphere. Hey, oh, for your praise is the greatest sound. Come on, lift him up higher. For he is worthy. For he is worthy. Come on, sing it out louder. Give him the glory. Give him the glory. Give him the glory. Sing it out. You are. You are. You are. You are. The reason why we celebrate. You are. You are. Yes, you are. Worthy of the highest praise. Sing it out. You are. You are. Hey. Oh, say. Freedom is here, freedom is here, and now it's time for letting go. In this electric atmosphere, everybody let the good times roll. Come on and lift him up higher. For he is worthy, for he is worthy. Come on, sing it out louder. Give him the glory, give him the glory. Give him the glory. Yes, you are. You are. You are. You are. We celebrate. You are. You are. Yes, you are. Worthy of the highest praise. You are. You are. You are. Nobody like you. You are. You're awesome, Jesus. You're the stronger. You're the greatest. Sing together, everything. Everything is so much better, better. 'Cause I know it's you and me together, together. And your love is holding me forever. And your love can never change. Everybody clap your hands together. Change the atmosphere. Turning around. Everybody sing it out. You are. You are. You are. Yes, you are. Reason why we celebrate. Say you are. You are. You are. Worthy, worthy of the highest praise. Singing again. You are. You are. You are. Oh, you are. Reason why we celebrate. You are. You are worthy, worthy of the highest praise. Sing it out. You are. Tiada yang lain Tuhan yang kami tinggikan, hanya Engkau satu. Tuhan yang menang. We have overcome. Clap your hands together. Thanks be to God who always causes us to triumph. Thanks be to God. Yeah, yeah, yeah. Who always causes us to triumph in His name. Thanks be to God. Every voice is singing out. We have overcome. We have overcome. Hallelujah. Hallelujah. We have overcome by the power of your name. Jesus, you're the one. Hallelujah. Hallelujah. The one who made a way for us to triumph in your name. Say, oh, oh, oh. Yeah, yeah, oh. One more time. Thanks be to God. Say, thanks be to God who always causes us to triumph. Thanks be to
You made a way for us to triumph in your name, oh God. You got the victory and let me hear you shout it out. Yeah. Roma 16 berkata, iblis telah dikalahkan, ditaklukkan di dalam nama Yesus. Yeah. We got the victory, sing it out. Say. We got the victory, everything will be alright, alright. We got the victory, everything will be alright. We are the winning side. We got the victory, everything is alright, alright, alright. One more time. We got the victory, everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We got the victory, everything will be alright, alright. We got the victory, yeah. Everything will be alright. 'Cause we are the winning side. We are the winning side. Oh, sing it out. We have hallelujah, hallelujah. By the power of your name, Jesus, you're the one. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You made a way for no ways, Lord. Thank you, Jesus. Triumph, say. Oh, 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 oh. Everybody say we have overcome. We have overcome. Wow, luar biasa. We have overcome. Semua kita harus menjadi orang yang bisa mengalahkan setiap tantangan kita. Nah, sebuah pepatah berkata bahwa palu akan menghancurkan kaca. Kaca itu akan hancur berkeping-keping ketika dipukul dengan palu. Sementara palu yang sama ketika memukul besi baja, maka besi baja itu akan dapat dibentuk menjadi sebuah alat yang sangat berguna. Nah, saudara sekalian, pilihan ada di tangan kita, sebab kita semua sedang melewati palu-palu dalam kehidupan kita masing-masing. Masa pandemik ini, saudara, di mana ada beberapa teman hamba Tuhan berkata, dari pengalaman pandemik yang terakhir tahun 1908, saudara, bagaimana itu minimal membutuhkan waktu 7 tahun. Nah, kita sudah melewati 1,5 tahun pandemik ini, tentunya kita berharap untuk secepat mungkin, tetapi paling tidak kita juga harus bersiap seandainya pandemik ini harus berlangsung 4 tahun, 5 tahun, atau juga 7 tahun. Tetapi, saudara, pilihan ada di tangan kita. Apakah kita akan menjadi seperti cermin yang hancur berkeping-keping pada saat menghadapi masa sukar ini? Ataukah justru kita mau menjadi seperti besi baja yang ketika dibentuk oleh pukulan-pukulan yang berat, justru menjadi sebuah pribadi yang semakin berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, saudara, bahkan ada seorang hamba Tuhan di Amerika mensurvei bahwa selain di Amerika dan di negara-negara lain, bahwa saudaraku ketika pada pandemik ini, sebagian besar gereja akhirnya ketika mengadakan kembali ibadah secara onsite, mereka rata-rata kehilangan daripada jemaat sekitar 20% sampai 30%. Ada yang mungkin menghilang, ada yang juga mungkin katanya ikut ibadah online, tetapi tidak jelas. Tetapi saudara, hamba Tuhan ini berkata, mari kita, para hamba Tuhan yang lain dan semua gereja, tidak putus asa, tetapi bangkit, dan kita belajar fokus kepada jemaat yang mau terus belajar untuk bertumbuh di dalam Tuhan, dan dewasa di dalam Tuhan. Dan kita sedang juga melewati sebuah
varian baru yang sudah muncul, Delta belum selesai, sudah ada Lambda, dan juga ada lagi yang lain. Tetapi mari kita tetap percaya, walaupun saudaraku akan ada varian-varian baru, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis-habisnya buat kita. Rahmat-Nya selalu baru setiap kita. Percayalah, Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada Delta maupun Lambda maupun apapun juga. Dia adalah Alfa dan Omega. Dan itu sebabnya malam hari ini kita bersyukur kalau kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang sahabat baik, seorang hamba Tuhan yang luar biasa penuh dengan sukacita, dan kita akan sambut dengan hormat. Inilah Pastor Juan Mongki. Kita sambut dengan sebuah tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Apa kabar? Shalom Pastor Juan. Shalom, Pastor Lukas. Wah, ini terima kasih pagi-pagi di Jakarta udah bangun ya untuk melayani kita semua, udah ganteng ya. Dan saya percaya Pastor Juan juga akan memberkati kita semua dengan apa yang akan disampaikan. Silakan Pastor Juan. Ya, terima kasih Pastor Lukas. Shalom juga untuk semua pekerja, jemaat, BMC, Philadelphia, dan yang saya kalau nggak salah dengar dari Colorado juga ikut bergabung ya. Senang sekali, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita ini menghadapinya semua sama di seluruh dunia. Ada yang udah lebih maju, ada yang saya lihat pertandingan basketnya sudah penuh dengan orang, bikin konser, ada yang masih belum bisa apa-apa. Tapi saya percaya Tuhannya sama, dimanapun sama. Dan saat ini kita mau dengar isi hati Tuhan, karena memang benar di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Hari-hari yang menyulitkan bagi saya adalah bukan menyampaikan selamat atas keberhasilan, tapi banyak diisi oleh sebuah kalimat penghiburan, menguatkan yang sakit, lalu menyampaikan belasungkawa, dan itu kurang enak untuk saya pribadi. Dan seringkali butuh waktu beberapa saat untuk akhirnya saya menelpon, menyampaikan via WhatsApp. Kemarin malam saya baru saja teleponan dengan seseorang yang baru ditinggal oleh ibunya. Sudah karantina 1 tahun, pokoknya dari awal COVID nggak kemana-mana. Dan benar-benar jaga, tapi tiba-tiba kena juga. Dan akhirnya meninggal, nggak ada penyakit bawaan, sudah dengan obat-obatan yang sangat mahal. Saya telepon, suaranya lemes. Saya ngomong, sampai akhirnya dia tertawa. Dia bilang, bro, ini akhirnya saya bisa ketawa, sukacita lagi. Dan bagi saya nggak ngomong untuk menyampaikan turut belasungkawa. Dan yang nggak mudah adalah pertanyaan mengapa ini bisa terjadi. Jadi kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, ini ada hubungannya dengan judul yang diberikan oleh Pastor Lukas kepada saya. Kelihatannya ini yang final diberikan, yang lebih tepat yang dibacakan oleh Ika tadi. It's okay not to be okay. Maksudnya bukan it's okay to not be okay. Ya, pokoknya intinya kata Pastor Lukas begini ya, saya baca sebentar WhatsApp-nya nih ya. Ini intinya nih ya. Ini tapi bahasa Ibrani ya, nggak tahu ngerti nggak. Tetap oke walaupun keadaan sedang tidak oke. Ini bahasa Indo. Bahasa Jawanya ora popo ya. Itu nanti ada di kamus. Nah, kita sekarang kembali ke laptop. Yang ingin disampaikan oleh Gembala Saudara lewat saya adalah bagaimana menjadi pribadi yang tangguh di tengah masa krisis maupun kelimpahan. Nah, itu gimana caranya? Ada orang yang di kelimpahan tangguh, tapi di krisis itu keok ya, terkapar. Tapi sebaliknya, ada yang di krisis tangguh. Wah, mau suruh makan kerak nasi, mau disuruh makan cuma nasi sama kecap, mau disuruh jalan kaki setiap hari puluhan kilo, oke.
Tapi begitu di kelimpahan dia keok. Banyak nggak? Banyak banget. Nggak di contoh Alkitab, nggak di Indonesia, nggak di Amerika, di mana-mana sama. Dan menurut saya adalah kalau kita emas, kualitasnya emas, harusnya ditaruh dimanapun emas. Kan emas ditaruh di Philadelphia emas, ditaruh di PIK, di Pantai Indah Kapuk Jakarta tetap emas, dibuang ke kloset tetap emas. Nah, kekristenan kita, kualitas emasnya itu kelihatan di saat-saat seperti begini, ya. Ada yang saking santainya, ini jemaat baik banget, nggak pernah komplain. Dia juga nggak ikut kebaktian online, ya dia tidur lah. Dia bilang gereja tutup, gue juga ikut tutup imannya. Tapi ada juga yang komplain kan, aduh kenapa begini, kenapa begitu. Nah, saya ngelihat Bapak Ibu Saudara udah dari Instagramnya Pastor Lukas itu udah kebaktian berapa lama ya. Kalau kami di Jakarta belum sama sekali, walaupun kalau lihat ada beberapa gereja yang sudah. Ini belum bahas dari segi bisnis, dari segi politik, ya kan. Loh, kita tapping aja itu pakai PCR, full PCR, dari harga PCR itu 1.250.000. Bayangin berapa kebaktian, itu 1 bulan untuk PCR aja bisa 150 juta. Itu buat PCR. Di PCR aja nggak kebaktian aja, itu korbannya udah 11 yang positif COVID. Itu udah bener-bener nggak pergi PCR, ada waktu sampai ke tapping tuh nggak pergi. Jadi ada banyak alasan untuk kita nggak tangguh di tengah krisis ini secara iman, secara pengharapan dan lain-lain. Tapi saya tuh diberikan pesan oleh Tuhan ya, dan saya banyak merubah khotbah-khotbah yang sudah disiapkan. Nah, ini yang terbaru yang saya terima. Bagaimana sih kita menjadi pribadi yang tangguh di tengah krisis atau kelimpahan? Karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Ada yang bilang katanya ini berasal dari seseorang dan masih ada lagi sekian banyak virus yang lebih jahat. Tapi memang Alkitab udah tulis sih hari-hari ini akan semakin jahat. Nah, masalah kita siap atau tidak. Dan menurut saya, pastor saudara luar biasa, pemuritan tetap jalan dan kita disiapkan. Nggak akan ada yang bisa lolos kok. Nggak akan ada yang bisa. Ada yang bilang apakah ini udah masa penganiayaan. Udah nggak usah dipikirin. Yang penting mau masa apapun kita tangguh atau tidak. Nah, kuncinya adalah memiliki iman atau faith. Iman atau faith. Bapak Ibu Saudara, percaya atau tidak, hidup itu kan karena percaya, ya kan? Nah, misalnya Pastor Lukas bilang begini, Pastor Juan bisa nggak tanggal sekian tolong melayani di BMC Philadelphia. Itu kan kalau saya percaya, ya saya terima. Kalau saya percaya, saya klik YouTube-nya, Zoom-nya hari ini, keluarlah muka saya dan ada Pastor Lukas. Itu karena percaya. Hidup kita kan karena percaya kan. Kita mau beli makanan misalnya, apa yang berkesan ya di sana. Oh, terakhir saya tuh diajak makan steak di sana yang agak jauh, yang kalau habis makan kacang tuh kulitnya diinjak tuh. Itu enak banget itu. Dan ada itu kayaknya udah kita sebutnya pho BMC itu. Jadi setiap kali datang kita makan pho panas-panas, seperti kalau lagi dingin ya. Kita tanya, ini berapa harganya? $5. Percaya nggak sih $5? Nah, kalau kita nggak percaya, kita nggak akan makan. Hidup kan karena percaya. Yang mau lagi pacaran, kamu cinta nggak sama aku? Aku cinta. Ya tinggal percaya atau enggak kan? Kamu mau menikah sama aku nggak? Mau. Masa kamu mau? Kalau dia nggak percaya, dia nggak akan menikah. Nah, level kedua tuh iman. Bedanya iman sama percaya, itu ada dasarnya. Karena ada firman Tuhan. Tuhan ngomong, aku percaya. Bapak Ibu Saudara aja naik pesawat kan, bisa mau naik pesawat merek tertentu, pilotnya ngomong kita akan terbang selama 14 jam. Kalau selama 14 jam kita nggak percaya, aduh, ini pilot bisa nyetir nggak ya? Ini pesawat bisa nyampe nggak Philadelphia ya? Ini jatuh atau nggak ya? Ya gimana, kita nggak akan naik pesawat itu. Nah, tapi kalau level kedua, itu karena firman Tuhan. Nah, ada level yang ketiga, itu yang disebut dengan karunia iman. Karunia iman itu lebih kuat lagi. Secara spesifik, orang-orang bilang nggak mungkin nih, ini nggak mungkin. Tapi orang itu diberikan keyakinan tuh, ini pasti bisa. Karena Tuhan tuh kasih message khusus. Nah, itu bahasa gampangnya. Nah, yang saya mau bahas bukan level lagi percaya yang bawah. Karena kalau percaya yang bawah, kita udah pasti keok sih. Nah, ini yang level kedua, yang namanya iman. Ada lagi yang namanya karunia iman. Kenapa iman ini penting untuk buat kita tangguh? Karena firman Tuhan bilang,
Orang benar hidup oleh iman. Nah, kalau iman bisa membuat kita tangguh, kenapa kita nggak tingkatkan? Di Indo nih lagi heboh yang pengajaran tentang vitamin D. Memang ternyata pada rendah semua. Saya sebelum ada COVID itu udah rendah banget. Udah minum yang satu hari 2.000, ya naiknya dikit. Sekarang sikat udah 5.000. Bahkan katanya kalau pas tanggal merah, aduh nunggu tanggal merah atau minggu, tunggu seminggu baru 10.000. Masih banyak perlu dinaikkan. Nah, orang pokoknya rame deh. Sekarang vitamin D dinaikkan karena mereka percaya orang yang vitamin D-nya tinggi lebih kuat menghadapi virus. Nah, kalau vitamin D kita percaya, kenapa kita nggak percaya sama vitamin I, yaitu iman? Nah, iman tuh bisa diukur nggak? Bisa banget. Bagaimana cara ngukurnya? Waktu dia ngalami yang namanya kesukaran atau yang namanya kelimpahan. Di situ kelihatan imannya, ya. Nah, misalnya contoh ya, kenapa saya bicara iman tuh bisa ditingkatkan. Jadi judul tadi It's Okay Not to Be Okay. Dalam keadaan apapun kita akan oke kalau kita tingkatkan iman kita. Kan fokusnya sekarang herd immunity, ningkatin imun kan. Nah, imun nama ini bisa jadi judul khotbah baru nih, imun dan iman ya. Jadi masih ingat nggak murid-murid coba nyembuhin anak yang sakit ayan, yang kerasukan kan? Nggak bisa, udah didoain nggak bisa. Mereka datang sama Yesus. Yesus cuma bilang gini, setan yang menguasai anak itu keluar dalam nama Yesus. Udah nih, Yesus juga tahu cara negor orang, jadi pas lagi sendirian, murid-muridnya tanya, kenapa ya kita nggak bisa doain? Tuhan Yesus bilang ini karena kamu kurang percaya. Because you guys lack of faith. Itu bahasa Inggris Philadelphia. Because you guys lack of faith. Jadi ternyata iman yang kurang bisa ditambah. Karena iman yang kurang bisa membuat kita nggak tangguh di tengah kesukaran dan kelimpahan. Lagi, satu contoh terakhir. Perwira yang hambanya sakit. Kan mestinya ya kalau ya namanya cuma pembantu, ya udahlah kalau orang belum dipenuhi kasih Tuhan. Tapi ini pasti dia mengasihi banget, mungkin pernah berjasa. Saya kemarin baru duduk dengan seorang pengusaha, dia bilang kenapa dia sayang banget sama supirnya, sama pembantunya sudah ikut puluhan tahun. Karena tahun 98 mereka berdua ini yang menyelamatkan dia dari kerusuhan. Dia bilang dia udah harusnya mati. Tapi dia pakai atributnya dan lain-lain dan dia selamat, sekeluarga tuh selamat. Jadi pasti hamba ini sangat berjasa. Dia bilang sama Yesus, hambaku ini sakit nih, perlu banget disembuhkan. Yesus bilang, oke, saya datang doain. Nah, waktu Yesus sudah mau pergi, dia bilang ini, nggak jadi deh Yesus. Yesus bilang, kenapa nggak jadi? Dia bilang begini, aku ini seorang bawahan, tapi di bawahku juga ada prajurit. Kalau saya bilang datang, dia datang. Saya bilang pergi, dia pergi. Tuhan nggak usah datang, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita nggak pernah baca itu, yang kita tahu tumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu sembuh. Yesus heran dan dia bilang gini, aku nggak pernah menjumpai iman sebesar ini. Bahkan iman ini lebih besar daripada iman orang Israel. Berarti tingkatan iman itu ada. Nah, sekarang yang mereka kuat itu adalah yang imunnya tinggi. Itu secara jasmani. Menurut saya, secara rohani, iman yang tangguh membuat kita pasti oke di tengah keadaan yang tidak oke. Yuk kita masuk ke ayat ya. Ibrani 10 ayat 38. Ayat ini begitu hidup di tengah masa-masa kesukaran. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Bukan hidup oleh kebaktian ibadah raya. Bukan hidup oleh Pastor Lukas yang mungkin setiap hari teleponin, doain. Bukan. Kita nggak akan hidup karena dolar. Terbukti kemarin teman saya yang saya telepon itu udah habis obat-obatan banyak. Tim saya sendiri juga sama. Nolongin orang itu satu obat yang depannya G namanya itu 265 juta dan itu pun sulit dicari 265 juta. Ada yang sudah habisin 1 miliar belum sembuh dari COVID. COVID-nya negatif tapi saya lupa istilahnya apa, penyakit pasca COVID tuh yang paru-parunya rusak dan lain-lain. Jadi keadaan seperti ini benar-benar mengingatkan kita orangku yang benar akan hidup oleh iman. Mau tangguh, hidup oleh iman. Saya keinget waktu saya pelayanan di Ambon, saya ngebayangin waktu Pastor Chris Manusama itu khotbah waktu mereka dalam keadaan yang sangat
sangat sulit hidup dan mati. Dia bilang gini, di situ saya ngerti bahwa orangku yang benar akan hidup oleh iman. Itu mau punya kedudukan, mau punya kekayaan, nggak bisa tolong hidup mereka. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Jadi dalam nama Yesus jangan ada jemaat yang mundur. Imannya jangan mengecil, imannya jangan hilang, maju terus. It's okay not to be okay. Punya iman yang tangguh. Ini ayat berikutnya, Lukas 18 ayat 8. Kita lihat. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di BMC Philadelphia dan Colorado, di GBI Gilgal, Jakarta. Jadi, ternyata iman menjadi sesuatu yang langka. Iman menjadi sesuatu yang langka. Ini kan sebenarnya kisah dari wanita yang meminta perkaranya dibela oleh hakim yang lalim kan. Hakim itu cuekin dia, tapi dia terus datang. Mungkin kita dalam keadaan yang sulit, udah 1 tahun, 6 bulan. Orang bilang begini, oh luar negeri mah enak. Saya bicara dengan anak rohani saya, ini Sydney kan lagi problem nih. Katanya akan diperpanjang mungkin lama sekali, ini masih lockdown. Dan mereka bilang, mereka pada tenang. Saya bilang, saya baca di ABC News nih katanya banyak yang hilang pekerjaan. Oh, dia bilang tenang, di sana hilang pekerjaan 1 minggu $750. 1 minggu $750 ya, kurang lebih 7,5 juta. Di Jakarta, Indonesia, upah minimum berapa? 4.400.000. Sementara udah banyak yang pingsan terkeok-keok kan. Nah, di Singapura, di Amerika, saya dengar malah dapat insentif liburan waktu sebelum Joe yang naik ini kan, dan macam-macam. Tapi menurut saya, di tengah kelimpahan, orang bisa kehilangan iman kok. Nah, masalahnya begini, iman menjadi langka di tengah krisis. Karena dia bilang gini, dalam keadaan sulit aja, pemerintah cover kok, pemerintah tanggung kok semuanya. Masalahnya adalah gini, iman itu masih ada atau enggak? Bukan masalahnya kita bisa beli makanan, kita bisa bayar kontrak rumah kita, masih adakah iman? Nah, saya akan masuk ke inti khotbah saya, dan setiap murid saya rasa baik untuk melakukan hal ini. Beberapa next level faith yang harus diperjuangkan untuk menjadi pribadi yang tangguh. Bagaimana kita bisa menjadi oke di saat-saat yang tidak oke, bahkan mungkin di saat kelimpahan. Ya, saya akan membahas 5 hal ini, prinsip yang menjadi PR kita. Karena kan firman Tuhan bilang ini, pergi jadikan semua bangsa murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi ini PR ya, karena pemuritan adalah not only knowing but doing ya. Head, heart, sama hand. Are you ready? Yang pertama adalah begini. Kita mesti next level tuh imannya, dari iman kerumunan, naik level ke iman pribadi. Iman kerumunan atau iman pribadi. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu Saudara lahir di Amerika atau pernah di Indonesia. Saya sih belum lama hidup ya, baru 48 tahun. Tapi saya ngelewatin yang zamannya masih geng-gengan, masih suka ada tawuran, ya kan? Jadi nih, saya tuh dulu, saya nggak belajar apa-apa, nggak belajar taekwondo, nggak belajar silat, nggak bisa lah bela diri. Misalnya dari lahir gemuk, dan juga saya orangnya penakut. Tapi anehnya waktu saya sekolah, itu saya sama geng-geng itu orang-orang rebutan ngajak saya geng. Bayangin saya bisa ada di 3 geng. Kan geng-geng itu kan mestinya nggak boleh berteman dong, musuh-musuhan kan. Simple. Cuma karena aku lucu. Bukan nggak bisa pencak silat, nggak bisa apa-apa gitu ya. Nah, satu yang mereka ajarin dan saya ingat, dan ternyata waktu saya besar ngomong sama orang-orang, ini kebenaran sama. Biasanya orang Indo loh, bukan orang Amerika, mohon maaf orang Amerika ya. Dia bilang biasanya kalau orang berani, benar-benar berani itu diuji kalau sendirian. 1 lawan 1. Maka di film-film silat tuh, udah pada nggak nonton silat kali ya di Amerika mah ya, udah opera sabun. Itu kalau 1 kali 1 kan itu udah keluar jagoannya tuh. Oke, kalau berani lu 1 lawan 1. Kalau rame-rame, berani itu mau gebrak mobil orang lah, turun lu gini ya, dia 50 orang lawan 1 ya terang aja menang gitu kan. Nah itu kerumunan. Waktu kerusuhan kan gitu kan.
Yang tahun 98, itu kalau lihat kita di berita, itu karena ada satu orang yang bilang, bakar. Karena mereka rame-rame, mereka berani. Coba kalau sendirian, dia yang dibakar. Nah, Kristen kelihatan akan kualitas emasnya, tangguh atau enggaknya saat seperti begini. Ini saya ngomong mungkin bisa lebih hidup karena kita benar-benar belum bisa onsite, nggak bisa rame-rame. Untuk ketemu sel itu via Zoom kayak begini nih. Orang tuh udah sampai penyakitnya tuh mabok Zoom. Jadi yang sekolah kan dari pagi sampai sore, malamnya kelompok selnya Zoom, doanya Zoom, pemuritannya Zoom, yang kerja juga sama. Nah, masalah begini, saat kita dalam keadaan krisis, kelimpahan, kalau kerumunan kita kuat. Wah, muji Tuhannya, aduh, Tuhan nyata banget ya, Tuhan hadir banget, aduh aku merinding, aku nangis. Kalau sendiri gimana? Ujian penyembahnya masih ngalami Tuhan nggak? Kalau dengar khotbah, nah Pastor Lukas khotbah, nah itu aku rasanya ngerti banget. Ya iyalah dia pastor. Tapi kan bagaimana kalau kita sendiri? Masa kita kuat mau cuma hari Minggu? Kita kuat kalau sebulan 2 kali pemuritan via Zoom doang. Setiap hari waktu kita sendiri, benar nggak? Kita bisa baca firman, kita bisa makan firman, seperti kalau kita lagi kerumunan. Ya masa kalau kita makan nasi cuma seminggu sekali, pas lagi kebaktian kan nggak mungkin. Setiap hari untuk kita kuat, kita mesti makan nasi. Itu perlu disiplin. Saya ini orang yang paling lupaan kalau minum obat. Kan sekarang mesti minum apalah, magnesium lah, zinc lah, terus vitamin C, dan kan vitamin D nggak bisa sama vitamin C, ketuker-tuker, malah kadang suka kebalik, aduh salah minum nih. Itu aja untuk minum buat imun, perlu disiplin, karena sendiri. Harus disiplin, naikkan vitamin D-nya, apalagi iman kita. Nah, ini ada hubungannya dengan 10 orang kusta. Jadi masih ingat nggak? Mereka datang sama Yesus 10 orang nih, 10 orang. Mereka bilang, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Yesus bilang begini, perlihatkan dirimu kepada imam. Di tengah jalan, 10-10-nya sembuh. Jadi datangnya kerumunan, terus sembuhnya kerumunan. Yang balik ke Yesus cuma satu. Orang itu tersungkur dan bersyukur kepada Yesus. Yesus tanya, di mana yang 9 lagi? Bapak Ibu Saudara, setiap kita itu bukan hanya disembuhkan, kita diselamatkan sama Tuhan. Ini kolom chat ini boleh dipakai yang mau ngetik ya. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang ikut Facebook Live, yang ikut Zoom ini, siapa yang percaya kita sudah diselamatkan oleh Yesus? Coba tolong ketik, bilang saya gitu. Boleh pakai tangan atau apa, jadi kita tetap semangat ya. Wah, luar biasa. Kita sudah diselamatkan sama Yesus. Berarti ini semuanya udah diselamatkan sama Yesus. Siapa yang secara pribadi setiap pagi bersyukur kepada Tuhan? Bapak Ibu bersyukur kepada Tuhan mengingatkan bahwa kita ada karena Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan mengingatkan di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Tersungkur bicara mengenai apa? Menyembah. Pertanyaan saya begini, mau oke di tengah kelimpahan atau kekurangan? Apakah setiap pagi masih ada penyembahan kita dengan Tuhan atau tidak? Very simple. Kekristenan bukan hebat kalau lagi rame-rame. Kalau di gereja rame-rame, keren. Asyir pernah saya ngajar anak. Itu anak-anak. Saya baru masuk, udah nangis Pak, udah dijamah. Bagi sembako, saya nggak pernah miss satupun dalam setahun. Hebat banget. Maha hadir, udah kayak Tuhan, omnipresent. Itu kalau rame-rame. Kalau lagi sendiri di rumah, bantu istri nggak? Bantu anak nggak? Di kantor, apakah kita melayani? Atau kita cuma jadi hamba upahan di kantor? Bener-bener jiwa pelayanannya itu ada kalau lagi sendirian. Saya nggak mau panjang-panjang, aku takut sama orang Amerika, karena kalau terlalu dalam ini agak bahaya soalnya nih. Ini saya masih ingat ada yang saya pernah kenal, katanya dari Surabaya, ini nggak main rasis ya. Itu ada istilah bonek, bener nggak sih ya Pak Lukas ya? Pastor Lukas? Itu kalau lagi saya pernah di Stadion Utama Senayan itu Surabaya lawan siapa? Itu mobil itu isi orang, mobil kita digubrak, wah gini-gini. Saya bilang udah saya mati di sini. Terus saya selidiki itu, saya nggak kepahitan sama yang Surabaya tetap.
Tapi saya bilang gini, lu kalau sendiri belum tentu berani lu. Itu kenapa? Karena rame-rame. Mohon maaf, yang Kristen atau yang lebih dalam udah Kristen, tolong tingkatkan level iman kita, jangan iman kerumunan. Pelayanan kalau rame-rame semangat, pujian kalau rame-rame semangat. Kalau memberi, oh situ ngasih, lu udah ngasih berapa? $10, oh, gue juga deh $10, oh 10, gue 20 deh, biar gak mau kalah. Kalau rame-rame berani, tapi kalau sendiri, aduh gimana ya, soalnya pengeluaran banyak sih, tahu sendiri kan nih krisis belum berakhir. Banyak banget alasannya. Waktu sendiri, apakah kita murah hati? Waktu di rumah hanya kita dengan istri, apakah kita melayani? Waktu Pastor Lukas nggak khotbah di hari Minggu, apakah kita tetap baca firman? Tolong, next level, bukan iman kerumunan, tapi iman pribadi. Itu yang membuat kita kuat. Yang kedua, ini mohon maaf ya karena judulnya pemuritan, jadi kita bahasnya mesti yang seperti ini. Iman pasif jadi iman aktif. Punya iman? Punya, tapi pasif. Saya mau tanya ya, ini ada yang single nggak? Tapi kalau lihat kayaknya udah pada menikah. Ini dalam arti positif ya, dalam arti yang positif ya, jangan konotasi negatif. Bagi yang belum menikah, lebih senang punya lagi pacaran nih, pacar yang aktif mengatakan I love you, kamu apa kabar, nelpon kita, kirimin kita sesuatu, atau punya pacar yang pasif. Kalau kita nggak nelpon, dia nggak nelpon. Gila, cowok macam apa itu? Terus dia nggak pernah ngirim bunga, nggak pernah ngirim coklat. Terus kalau nonton lihat, tuh enak ya dikirimin bunga, baru besok kirim bunga, disinggung baru dia kirim gitu kan. Kalau nggak dijemput, ya pergi sendiri aja, nanti ketemu lah di gereja. Lebih senang yang aktif atau yang pasif? Yang aktif lah. Ngomong I love you mesti diminta-minta. Kamu udah seminggu loh belum ngomong I love you sama aku. Pernikahan. Lebih senang punya pasangan yang aktif atau pasif? Aktif lah, nggak usah disuruh anak dimandiin. Pah, itu gantian dong, anak tolong diajar tuh, PR-nya banyak, baru diajarin. Pah, itu sampah dibuang dong. Capek lah ya punya pasangan seperti itu. Suami ke istrinya, mah, mandi dong. Mah, masak dong, mau makan apa nih, nggak ada makanan. Jadi mau makan aja kita mesti aktif. Nih, udah ada yang menikah nih ya, saya lihat nih ya. Lebih senang punya anak yang pasif atau aktif? Kalau nggak disuruh belajar, nggak belajar. Nggak dibangunin sekolah, nggak bangun, nggak sekolah. Nggak disuruh bantu cuci piring, nggak cuci piring. Sekarang saya balikan ke Kristenan. Kira-kira Bapak di surga seneng kita anak-anaknya tuh imannya aktif atau pasif? Ini jangan sampai salah jawab lu. Kalau salah jawab keterlaluan lu. Aktif lah. Saya nggak bilang super aktif lu, tuh konotasinya negatif. Aktif aja. Saya mau tanya ya, secara fisik, orang yang pasif sama aktif lebih sehat yang mana? Aku tuh pernah sakit ya. Itu 3 bulan di tempat tidur yang HB normal pria tuh 12, saya udah tinggal 4. Udah pendarahan terus dari belakang. Dokter bilang udah gak ada harapan. Itu 7 tim dokter kepresidenan. Jadi saya tuh bener-bener koma, gak sadar. Nah, mujizat Tuhan saya hidup lagi. Itu 3 bulan tempat tidur. Itu tuh gak bisa jalan. Kaget dong kita. Wah, gak bisa jalan. Saya umur 10 itu hari mau ke 11 tahun. Saya butuh latihan jalan itu lama sekali untuk nguatin otot kaki saya. Saya tanya, dok, aku sakitnya A. Kok aku gak bisa jalan? Karena kamu pasif. Otot-otot kamu mati. Kamu harus latihan lagi sekarang. Saya lihat nih Pastor Lukas tuh udah fitness, dia udah main angkat-angkat. Jadi gue sekarang udah agak takut kalau WhatsApp dia. Jadi lebih sopan ya kan. Ini dia tutupin pakai jaket, nggak tahu kalau buka ya. Kalau buka mungkin kita juga bisa ngalami lawatan ya. Otot itu yang aktif jauh lebih baik. Karena begitu kita makan, otot yang aktif itu akan memakan setiap asupan-asupan itu. Makanya orang yang build masalahnya aktif, dia bisa lebih stabil, lebih kuat. Mohon maaf ya panjang lebar, cuma mau buat kita ngerti, kalau kekristenanmu pasif, mesti diajak, mesti didoakan, mesti dilayani. Coba kata diganti mendoakan. Kita memotivasi, kita bukannya mau diberi, kita memberi.
Kita bukannya dilayani, kita melayani. Bukan diperhatikan, kita memperhatikan. Itu yang membuat kita tangguh di saat kita krisis atau kelimpahan. Lah ya Pak, kita aja susah, masih mikirin orang lain. Justru di saat seperti ini, Bapak Ibu emang yang susah cuma situ doang di Amerika. Jangan sombong, susah terus sombong lagi. Di mana-mana lagi susah. Justru kenapa kita masih bisa semangat? Karena kita masih terus melayani. Wanita yang 12 tahun pendarahan. Masih ingat kan? Ya, saya nggak buka ayatnya, jadi saya cerita aja. Ayatnya cukup tadi di pembukaan sama yang di akhir nanti. Firman Tuhan bilang, dia sudah mencoba ke berbagai tabib. Saya tuh udah ngalami sih yang namanya berobat. Kemana-mana dan saya nggak mau tanggung, kan capek kan. Saya bilang gini, yang paling pinter. Sama kayak saya mau belajar leadership ya. Saya bilang aja gini, siapa sih yang paling bagus ngajar leadership? Kayak saya mau bangun gereja, kemarin saya bilang gini, kontraktor paling bagus gimana? Karena capek kan, entar retak lah, entar bocor lah. Ini konteks beda ya, kalau di Amerika mungkin ada spesifikasinya, dia melanggar, ada law-nya. Nah kalau Indo kan nggak jelas, terdinding jamuran. Ini bukan sama sekali saya benci Indo ya, bener-bener mesti, saya nggak mau nanggung, udah yang terbaik aja. Makanya kalau kita pun ada tamu, saya bilang begini, hotel yang terbaik di mana? Ini kalau kita yang harus siapkan hotel ya, dia nggak punya tempat tinggal. Lalu saya bilang gini, kalau makan saya ada standarnya. Ini kalau dia mau makan bule, ajak di sini nih, ini yang terbaik nih. Kalau Chinese food, ini di sini nih. Tapi kalau macet ke daerah itu, di peak yang terbaik di peak nih, ajak makan. Nah, itu bicara mengenai apa? Cari yang terbaik. Jadi ini wanita udah ke berbagai tabib. Dan yang paling parah gini, sudah dihabiskan uang yang dia punya. Kalau masih kaya kan masih bisa cari terus kan. Ini udah habis. Jadi kepintaran udah terbatas, harta udah terbatas, udah capek. Dia dengar tentang Yesus. Pernah baca ayat nggak yang bilang begini, jamalah pendetamu maka kamu akan sembuh. Ini saya kejadian sehari-hari. Kan enggak kan? Kita numbangin tangan, orang itu sembuh. Itu firman Tuhan yang ngomong. Tapi wanita ini punya rasa apa ya? Desperate, benar-benar butuh. Nah bahayanya kalau kita di tempat nyaman, nggak ada rasa kebutuhan akan Tuhan. Di daerah yang aman, daerah yang semuanya oke. Tapi ingat, manusia hidup nggak dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Wanita itu menjamah jubah Yesus dan dia sembuh. Yesus bilang gini, kok aku rasa ada tenaga yang keluar ya? Siapa yang menjamah aku? Artinya apa? Tuhan tahu siapa yang aktif, siapa yang tidak. Pastor Lukas, Pastor Juan nggak tahu. Ini mohon maaf ya, saya banyak yang lupa. Pastor Lukas nggak tahu Bu Ririn aktif atau enggak, Pak Jimmy aktif atau enggak. Bukan aktif di gereja ya, iman yang aktif. Ibu Feni, Pak Hendra, ini Ibu Suli aktif atau enggak. Tapi Tuhan tahu. Kenapa ada sesuatu yang keluar dari Tuhan. Dunia ini terbatas. Saat kita kekurangan, saat kita kelimpahan, kita perlu sesuatu yang dunia nggak bisa beri. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita aktif. Apa sih aplikasinya? Ada orang tuh yang gini ya, setelah kebaktian online, jam kebaktinya tambah siang. Sampai lupa, oh iya ya, belum kebaktian. Persembahan, lupa. Saat teduh, lupa. Baca firman, lupa. Nggak ada sebuah apa ya. Sampai akhirnya udah keadaan nggak baik, pendeta bilang udah coba bro ambil puasa, baru puasa. Jadi sesuatu itu nggak lahir dari inisiatif, nggak lahir dengan sebuah ekspektasi. Aku percaya ini yang aku bisa, aku melakukan yang terbaik. Aku udah lama nggak memperkatakan firman, aku mau aktif memperkatakan firman. Aku udah 10 tahun di BMC Philadelphia, keluargaku belum diselamatkan. Sementara kita bilang satu orang diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Aku harus lakukan sesuatu bagaimana supaya keluargaku selamat. Ada sebuah apa ya, sebuah yang aktif. Ini nih krisis, saatnya dunia butuh Yesus. Kenapa kok aku belum membawa jiwa? Apa yang aku harus lakukan Tuhan? Aku mau setiap orang yang masuk ke tokoku, ke restoranku, bosku, dia diselamatkan. Ada sebuah active spirit. Ini untuk komen, untuk kasih tepuk tangan aja nggak ada nih, di mana aktifnya ini nih, kayak jempol, kayak yes atau apa. Maaf, ini khotbah dari hati untuk Philadelphia. Aktif.
Istri yang panggil pa, belum mesbah keluarga loh pa. Anak yang manggil pa, belum doa loh pa. Pa belum kebaktian online. Piye? Next level faith bukan pasif, tapi aktif. Cirinya aktif apa? Tuhan tahu kok ada sesuatu yang keluar dan ada perubahan dalam hidupnya. Shalom, masih boleh lanjut nih, masih ada 3 loh. Yang ketiga adalah next level, dari iman yang mandul kepada iman yang berbuah. Iman yang mandul kepada iman yang berbuah. Nah, waktu saya renungkan ini, tiba-tiba keluar sebuah kisah tentang wanita yang mengurapi Yesus. Itu ada 3 versi di Alkitab. Nah, jadi wanita ini kan wanita yang berdosa kan. Terus dia ambil buli-buli pualam yang berisi minyak. Itu katanya harganya tuh 1 tahun gaji ya. 1 tahun gaji. Kalau di Indo 1 bulan 4,4 juta ya sekitar mungkin 50-an juta lah. Ya saya sih belum pernah pakai ya. Minyak wangi harga 50-an juta. Nggak tahu di Amerika ada nggak tuh yang segitu. Kebetulan juga aku wangi aslinya sudah wangi ya. Nah, terus dipecahin. Dipecahin itu tabungan. Biasanya tabungan. Dia urapi kaki Yesus. Mestinya kita kan kalau lihat ada orang yang maju kan kita kagum dong. Wow, keren. Gila ya. Dia cintanya luar biasa ya. Nah, mulai dari murid-muridnya udah bilang gini. Boros banget sis. Terus orang-orang di sekitarnya pada ngomong lah. Ngapain mending kasih orang miskin. Yesus simple. Yesus bilang gini. Orang miskin selalu ada padamu. Tapi aku gak akan selalu ada padamu. Terus dia kasih perumpamaan gini. Ada 2 orang berhutang 500 dinar sama 50 dinar. Kalau dua-duanya dihapuskan, yang mana yang lebih berterima kasih dan mengasihi orang itu? Yang utangnya banyak lah, ya kan? Dijawab begitu. Yesus bilang, wanita ini kenapa mengasihi aku seperti itu? Karena dia berhutang banyak dan dihapuskan oleh Tuhan. Gini ya, we can give without loving, but we can never love without giving. Orang yang jatuh cinta tuh pasti kelihatan kok. Dari apa? Dari buah-buahnya. Yang gak mandi, yang gak perhatian, yang pelit jadi murah hati, ya kan? Dulu kan makan sendiri, sekarang mau pacar laktir. Lagi makan itu pho di Philadelphia, si ceweknya bilang gini, yang ini papa mama aku suka loh. Oh bungkus pesan take away. Kebetulan bukan papa mama aku aja sih. Adik kakakku juga suka, sekeluarga suka. Loh adik kakakmu berapa? 7. Bungkus. Walaupun dia harus ninggalin IC atau apapun, tapi jadi murah hati. Nah, kekristenan yang kuat, iman yang kuat itu bukan iman yang mandul, tapi iman yang berbuah. Maka Yesus bilang gini, apapun yang dilakukan oleh wanita ini akan diingat, diberitakan di mana saja. Sampai sekarang saya masih khotbahin itu. Artinya apa? Melewati masa, iman itu tetap ada. Hidupnya tetap jadi berkat. Ada orang kalau lagi susah, yang tadi saya cerita di awal tuh kuat. Ada waktu kelimpahan, dia tinggalkan Tuhan. Bagaimana punya iman yang sustainable? Iman itu harus berbuah. Karena berbuah itu menyenangkan. Pohon apel kodratnya berbuah apel. Pohon duren kodratnya berbuah duren. Masa duren buahnya manggis? Nah orang Kristen itu kodratnya apa? Menghasilkan orang Kristen lainnya. Di masa-masa seperti ini yang membuat kami kuat apa? Bapak Ibu, kita itu GC1 dibangun di tengah krisis. Gilgal Center 1. Gilgal Center 2. Kalau 1 T itu berapa ratus miliar ya? Dia bisa jawab nggak di chat? Saya takut salah nih. Waduh ini semua bisa sama, kita belum pernah megang Pak, nolnya aja bingung. Bagaimana 1000 miliar? Wah ini ada Pastor Hendy join. Jangan-jangan Pastor Hendy udah triliuner ini, saya aja belum pernah tahu tuh. Nah budget kita tuh hampir setengah T. Saya nggak tahu ya, mungkin secara Amerika itu dikit ya. Karena kan kursnya dikit, kayak di Australia tadi teman saya itu $750 dikasih gitu aja sama pemerintah.
Berarti 1 bulan $3.000 dong. $3.000 kan 30 juta, sementara UMR kita cuma 4 juta lebih. Nah, bagaimana di tengah sekarang GC1 dibangun di tengah krisis, GC2 dibangun di tengah krisis. Bahkan kita ini sudah 6 bulan itu karena mujizatnya Tuhan. Kita masih ada 2 tahun lebih hanya untuk tanah loh, belum bangun. Dan kita nggak tahu nih, bahkan kita kadang ngomong ya, ini tanah udah ada, gereja bisa dibangun nggak ya? Tapi yang membuat saya semangat apa? Sustain kekristenan itu. Karena di tengah saat seperti ini Pastor Hendy nih saksinya. Jadi saya nggak ngomong, asal ngomong. Yang terjadi apa? Pemimpin-pemimpin dibangkitkan. Ini semasa pandemi, kita udah ngelantik ketua sel itu berapa banyak. Kemarin Jumat lalu baru ngelantik lagi pemimpin-pemimpin. Jadi next level faith di saat sulit masih berbuah. Pemimpin, saya bingung ya, gimana mereka pengen jadi pemimpin secara online. Baptisan masih terjadi, jiwa-jiwa masih diselamatkan, mujizat masih terjadi, kita masih berbuah. Ini kita masih memberi untuk orang susah, masih jalan nih. Itu bisa klik di Yayasan Gilgal, itu sampai Pak Haryanto, ketua yayasan kita, bikin peta Indonesia, peta Jakarta, yang mana dibilang semua sektor itu harus ada, harus dibantu. Saya bilang, Haryanto, saya dukung. Saya di sana pembina, dia ketua yayasan. Nah, gimana di tengah masa sulit ini, kita masih berbuah. Harusnya kalau mau, ini Pastor Hendy yang bagian menolong gereja-gereja, pendeta-pendeta yang gak punya kesanggupan. Kita masih bantu. Kita sendiri butuh nggak? Butuh. Ini yang saya maksud. Next level faith, justru di saat seperti inilah kita bisa berbuah. Nah, coba nih, ini logikanya. Saya tutup poin ketiga ya. Kalau di masa krisis, di masa senang nih, sebelum pandemi kita nggak berbuah. Terus sekarang lagi masa pandemi, kita nggak berbuah juga. Pertanyaan saya begini, mau di masa apa kita berbuah? Coba jawab. Tuhan bilang ini kasih kesempatan setahun lagi, lihat pohon itu berbuah atau enggak. Kalau nggak berbuah ditebang dan dibuang ke dalam api. Menurut saya kalau di masa kesulitan kita nggak bisa berbuah, kan alasannya gini, ya lagi susah, buat diri sendiri aja susah, gimana mikirin orang lain. Nanti waktu pandemi ini selesai, kamu pun nggak akan berbuah. Murid tuntutannya beda. Seorang murid harus menghasilkan buah. Semangat yang keempat. Next level faith itu, ini sampai saya nggak lihat jam nih, 2 poin masih keburu nggak ya? Iman transaksi. Kalau dengar transaksi, konotasinya negatif atau enggak? Kalau transaksi sama relasi, lebih bagus mana? Nah, kita harus meningkat dari transaksi itu gini. Ada deal, bisnis, jual beli, baru kita ketemu. Transaksi sifatnya terikat dengan hukum. Transaksi itu kalau bagus, alat tukarnya bagus. Makanya kan katanya ada harga, ada barang, begitu kan istilah di Indonesia. Krisis ini memperlihatkan kekristenan kita yang sesungguhnya. Bahkan kelimpahan memperlihatkan kekristenan yang sesungguhnya. Iman kita iman transaksi atau relasional. Kenapa kamu cinta Yesus? Dia lebih dulu mencintai saya. Oke, masih masuk akal. Ada ayatnya kan? I love him because he first loved me. Ada ayatnya. Kenapa kamu bawa perpuluhan? Ya kan kalau enggak kita perampok ya. Terus nanti kan juga kita nggak dipagarin ya. Nanti belalang pelahap makan hasil kita ya. Terus kita nggak bahagia ya. Terus kita kena kutuk ya. Nah, transaksional tuh. Ya kan? Kenapa kamu ke gereja? Ya habis kita Kristen sih ya, mesti ibadah lah, paling nggak bersyukur lah, Tuhan udah dari Senin sampai Sabtu bro, dia udah jagain kita, dia udah lindungin kita. Emang Tuhan lu satpam apa? Dia udah berkatin kita, dia udah sembuhin kita. Oke, tapi itu transaksional. Karena Senin sampai Sabtu dia sudah giniin kita, makanya Minggu kita giniin dia. Gimana ya, di hati itu dengernya nggak ada yang salah. Di situ masih oke, daripada enggak kan mendingan ke gereja dong, mendingan bawa perpuluhan dong, ya enggak? Tapi ditingkatin dong om tante, jadi imannya relasional.
Aku ya minggu ini Tuhan belum sembuhkan aku, tapi aku tetap mau ibadah. Kenapa? Karena aku sayang dia. Itu relasional. Kenapa kamu kembalikan perpuluhan? Karena aku cinta dia. Karena ini bentuk penghormatan aku. Karena aku bersyukur sama dia, makanya aku mau bawa. Karena 100% ini semuanya dari Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan, aku nggak bisa ini. Kan itu karena keringat lu banting tulang. Nggak ngerti deh istilah banting tulang apa di Inggris tuh. To broke the bone. Aku ngasih karena aku sayang sama Tuhan. Aku ngasih karena aku hormat sama dia. Karena aku cinta. Itu relasional, om, tante. Coba deh, sementara firman disampaikan, cek iman kita ini transaksional atau relasional. Kalau transaksional limited, nggak lasting. Tapi kalau relasional, itu lasting. Tahu Gomlo nggak di Amerika ya? Oh, luar biasa, ini memang Amerika gaul nih, nggak semua gereja Amerika tahu. Tahu yang lagunya tai kucing rasa coklat? Mohon maaf. Tai kucing teh naonnya? Cat dirt taste like chocolate. Kenapa tai kucing rasa coklat? Karena relasional. Saya kasih contoh Maria Ibu Yesus ya. Bayangin deh kita jadi Maria. Yang ngomong sih malaikat keren. Dia bilang ini kamu akan mengandung. Dan mengandung dari Roh Kudus. Kita kalau sekarang dengar keren. Gue keren lu nih anaknya Roh Kudus. Tapi kan akibatnya bisa mati. Masih masa tunangan, hamil. Resikonya mati. Itu bukan transaksional banget. Dapat sesuatu pesan, tapi resikonya mati. Anaknya kan jadi juru selamat. Emang gue pikirin, gue nyelamatin hidup gue aja gak bisa. Gue keluar rumah bisa dirajam dengan perut gede. Mesti mikirin juru selamat dunia. Gak enak. Intinya gini, transaksional Kristen, imannya kalau enak, gue oke. Kan katanya bagaimana tangguh di tengah kelimpahan dan krisis. Kalau oke, gue oke. Pendeta baik, gue kasih persembahan. Pendeta baik, gue datang ke gereja, itu transaksional. Yesus baik, aku sembah dia. Nah kalau saat pandemi belum selesai, apakah kamu masih sembah dia? Masih memuji Tuhan? Masih bersyukur? Masih baca firman? Masih sesak napas? Saturasi oksigen masih turun? COVID dites-tes, udah hidung dicolok-colok, hidung bisa 3 tuh lubangnya karena dicolok terus. Apa masih cinta Yesus? Apa masih melayani? Apa masih tetap setia? Disitulah kelihatan iman kita transaksional atau relasional. Makanya kalimat terakhir saya suka banget, Maria bilang ini, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Orang yang transaksional fokusnya kehendakku, tapi orang yang relational fokusnya kehendakmu. Bapak Ibu, saya ngomong gini ya, itu ujian bagi saya sih. Gereja lebih besar, pusingnya lebih besar, tanggung jawabnya lebih besar. Pak, Ibu, kita punya satpam itu 3 shift loh. Dari 1 tahun 4 bulan lalu nggak ada satupun yang kita pecat. Sampai outsource-nya kepalanya itu bilang, Mas, terima kasih ya Pak. Teman-teman saya udah bilang, udah itu dikurangin semuanya, lu hemat banyak. Cleaning service kita nggak ada satupun yang kita pecat, nggak ada satupun yang kita potong, gajinya kita kasih lengkap semuanya. Sementara kita lagi bergumul, karena itu yang Tuhan taruh di hati saya. Ada alasan untuk saya bisa transaksional dengan Tuhan. Tapi saya bilang enggak. Tuhan, aku mengasihi Engkau bukan karena apa yang Kau bisa beri dalam hidupku. Karena yang terbesar keselamatan Kau sudah kasih. Yang terakhir, saya berharap semua belajar sesuatu pada malam hari ini. Iman statis menjadi iman yang kreatif. Tahu statis ya, nggak gerak kemana-mana. Dari gereja berdiri, dia kalau ngomong, kamu tahu, waktu pas Lukas baru berdiri, waktu masih kurus sekali, aku tuh udah ada. Terserah om, terserah tante. Masalahnya gini, dari dulu ada, dari BMC belum berdiri. Itu kan hebat banget, dari gereja belum berdiri dia sudah ada. Sekarang ada dinamisnya nggak? Ada bertumbuhnya nggak? Nah, saya pakai istilah gini, dari statis jadi kreatif. Statis tuh gini,
melakukan hal yang sama terus-menerus tanpa ada perubahan. Statis. Ini kisah tentang orang lumpuh yang dibawa oleh 4 temannya kan. Kan ini dua-duanya kreatif, dua belah pihak. Yang lumpuh bisa bilang ini, lu jangan angkat-angkat ya. Begitu lu angkat gua, UNIN. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia ada sesuatu, ekspektasi, ada sesuatu semangat di tengah krisis. Jangan gini, ya udahlah mungkin Yesus sudah datang aja, jemput-jemputlah sekarang aku siap. Oh Yerusalem, kota mulia, tiap hari nyanyinya itu. Sampai bertemu, mau kemana om? Yesus hidup, Yesus berkuasa. Coba gini, kreatif tuh punya solusi, punya jalan keluar lain. Terus 4 temennya juga nggak statis ya begini. Udahlah memang nasib dia beda sama kita lah. Kan umur beda-beda, kita semua lagi ngantri, mungkin umur dia pendek kali gitu. Enggak, saya bersyukur yang sakitnya nggak statis, 4 orangnya nggak statis. 4 orang kreatif, kita bawa ke Yesus. Itu langkah pertama kreatif. Waktu bawa ke Yesus penuh kan, penuh. Pasti ada yang ngomong tuh, yuk kita angkut dia, naikin ke atas genteng, bolongin genteng. Temannya bilang, lu gila, nggak cukup 1 orang lumpuh, mau 4-4-nya kita lumpuh, piansui. Terus siapa yang mau ganti? Lu aja bayar uang sekolah belum lunas, tuh genteng bolong siapa yang mau ganti? Mereka ketemu cara untuk ketemu Yesus sampai orang ini sembuh. Udah, itu singkat cerita lah. Harusnya ya, di tengah masa-masa seperti ini jangan statis. Gembalamu itu udah gak muda, jangan bikin dia cepet tua. Ini kalau sekian banyak orang gabung dan mikirin sesuatu untuk kreatif, terjadi perkara-perkara besar di BMC. Saya bersyukur punya tim yang oke. Itu pray, praise, and worship itu bukan ide saya. Itu tim saya bilang, Pastor, bikin IG live. Saya bikin, dan itu memberkati orang. Ide-idenya coba tolong digabungkan kreatif. Gini, Tuhan kita kan pencipta, namanya creator. Tuhan Yesus ada di mana sekarang? Di dalam kita. Spirit of creativity itu ada di dalam kita. Jadi saya mau nyemangatin setiap kita, termasuk saya, jangan statis. Pandemi belum berlalu, but kreatif. Saya kaget temen saya kemarin kasih undangan. Saya bilang, undangan apa nih? Konser. Saya bilang, udah berani konser? Virtual, dia bilang. Bayangin keluarin album baru di tengah pandemi. Itu iman yang kreatif. Udah, saya selesai nih, udah panjang sekali ya. Ini gini nih, kita sekarang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember. Agustus, September, Oktober, November, pas 5 bulan. Ini PR-nya per bulan. Yang pertama, coba dari iman kerumunan, iman pribadi. Waktu nggak ada yang lihat, waktu saya sendiri, apakah saya masih menyembah Tuhan? Apakah saya masih baca firman? Apakah saya masih care lewat telepon? Yang kedua, bulan September, iman pasif jadi aktif. Kalau nggak ditelepon Pastor Lukas, nggak melayani sekarang ini. Pastor Lukas, apa yang saya bisa bantu? Telepon ketua sel, saya nggak tahu namanya apa, ketua Eva atau apa. Apa yang saya bisa bantu? Nanti pertemuan, di sana kan udah bisa ngumpul. Saya bawa makanan apa? Saya harus ajak siapa? Gitu. Bulan Oktober, iman mandul jadi berbuah. Buah tuh ada buah keuangan, buah ucapan bibir memuliakan Tuhan, buah jiwa-jiwa, buah karakter, buah apalagi, buah pertobatan. Dulu berzina, Oktober aku berhenti berzina. Aku dulu pemarah, mau jadi orang yang sabar. Yang keempat, itu bulan November, iman ini kayak saya gembalanya aja, ini cuma usulan, proposal. Iman transaksi jadi iman relasi. Walau Tuhan nggak jawab doa saya mau lakukan ini karena relasi saya. Saya belajar satu hal dari, ini benar-benar 5 menit terakhir ya, Pastor Lukas ya. Saya belajar dari papa saya. Papa saya tuh aneh. Semua orang, kalau Natal dia kirimin parcel, dia kirimin apa. Saya bilang, Pak, itu kita sewa gedung kan udah lama ya. Itu travel kan dia yang dapat duit ya. Kita mesen tiket sama dia kan dia yang seneng. Jangan. Kamu harus berkatin dia. Dia bilang walaupun udah gak sewa di gedung itu, hubungan harus tetap jalan. Relational banget bokap gua gitu. Yang berikutnya iman statis. Yang kelima jadi iman kreatif.
Coba ya kalau istrimu tiap hari masak telur ceplok aja. Emosi nggak? Ya enggak lah, memang sanggupnya telur doang. Nggak apa-apa, dia telur. Tapi mbok gini ya, Senin ceplok, Selasa dadar, Rabu rebus, tapi dibikin semur. Yang ke Kamis ya, dibikin balado. Ya bisa kan, sekali cerita. Yang kelima tetap direbus, tapi bikin bumbu itu yang kayak di restoran Padang. Itu kan bisa nasi, siram bumbunya pakai telur. Itu nikmatnya beda. Yang hari Sabtu diorak-arik. Orak-arik, you know, it's a Spain language. Diorak-arik. Banyak banget. Yang hari Minggu apa dipepes. Ada nggak sih pepes telur ya? Setahu saya pepes ayam. Pokoknya whatever, yang penting kreatif. Tolong ya, tinggal di Amerika. Jangan statis, kreatif. Ini udah resiko saya nggak diundang lagi, nggak apa-apa. Ayat terakhir saya selesai. Yudas 1 ayat 20-23. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Build your life upon the holy faith. Jadi iman tuh bisa dibangun, bisa ditingkatkan. Ya, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Mau lagi lemah, krisis, lagi kelimpahan, doa dalam roh. Karena waktu kita berdoa di dalam bahasa roh, yang belum terima kami Roh Kudus, berdoa menerima Tuhan. Jadi doanya tuh jangan doanya gitu terus tiap hari. Kamu mau aku doa apa Tuhan? Aku minta arahan petunjukmu. Itu yang membuat kita oke saat kita not oke. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita. Rahmatnya selalu baru setiap pagi. Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Mau ada tuayan, ini saatnya. Karena Yesus datang untuk orang yang sakit. Banyak orang yang sedang sakit. Mungkin tubuhnya gak kena COVID, tapi mentalnya lagi stres. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang lain juga. Ketakutan itu artinya gini, wise, hati-hati dalam merangkul orang. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saya selesai. Doa saya, krisis belum selesai. Tapi BMC Philadelphia, Colorado, imannya next level. God bless you. Amin. Saya serahkan pada Pastor Lukas. Haleluya. Semua kita sangat diberkati. Bagaimana kita tetap oke, walaupun keadaan sedang tidak oke. Ternyata karena iman dan percaya kita kepada Tuhan, dan kita sudah belajar ada 5 hal yang kita akan nikmati ketika iman kita naik pada level lebih lagi, dari iman kerumunan jadi iman pribadi. Yang kedua, dari iman pasif menjadi iman yang aktif. Yang ketiga, dari iman yang mandul menjadi iman yang berbuah lebat. Dan juga dari iman transaksional menjadi iman relasi. Bukan karena kita mendapat sesuatu, tetapi justru kita mau betul-betul mencintai Tuhan. Dan yang kelima, iman statis menjadi iman yang kreatif. Dan saya percaya, saudara, bahwa ketika kita mau terus bertumbuh dalam iman, percayalah bahwa tidak ada perkara yang mustahil. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, bukan hanya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagi orang yang percaya, bagi orang yang berjalan dalam iman, tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, terima kasih buat Pastor Juan. Sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Silakan Ika. Kita akan memulai sesi tanya-jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan Anda. Bagi Anda yang bergabung bersama kami di Zoom, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di feature chat. Anda juga bisa mengirimkan pesan atau WhatsApp ke nomor telepon 267 210-1794, dan bagi Anda yang menyaksikan secara live di Facebook, Anda bisa mengetikkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Pastor John Mogi, pastinya kita mau terus ngundang pastor dong. Ini BMC ini Kristen-Kristen yang dewasa. Kita nggak mau jadi Kristen baby. Jadi yang nggak enak pun diterima biar kita jadi dewasa pastinya. Terus nih, Pastor Lukas, kayaknya saya boleh berbagi sedikit. Kira-kira saya imannya udah naik ya, naik satu level dari iman statis atau lebih lah gitu ya. Kalau dulu kan
saya tuh jadi jemaat tuh ya, cuman duduk, ketemu hamba Tuhan, paling ya cuma dengar khotbah terus langsung jalan gitu keluar. Sekarang udah ada kemajuan ya Pastor Lukas ya, bisa tanya jawab sama hamba-hamba Tuhan. Nah, bicara gitu, Pastor juga manusia nih pastinya. Mau nanya sama Pastor Joan Mogi. Saya kan ngikutin Instagramnya nih. Pastor lagi nonton Korea drama apa sekarang? Nevertheless. Wah, mantap nih Pastor nih. Ini kan biasa tuh orang-orang kalau misalnya lihat hamba Tuhan gitu ya, kayaknya tuh yang serius banget, yang beriman banget gitu kan. Pastor kan juga boleh menikmati ya Pastor ya. Bicara tentang keseharian juga, mau tahu gimana dengan jemaat-jemaat yang ada di Indonesia. Karena kan di Amerika nih ada data-data yang menyatakan bahwa banyak sekali anak-anak muda, orang dewasa, orang tua itu yang tingkat depresi dan anxiety-nya tuh meningkat. Tadi Pastor juga ada menyebutkan kalau punya gereja yang besar, tanggung jawab juga besar. Gimana dengan jemaat-jemaat Pastor ataupun orang-orang yang Pastor kenal di Indonesia dalam menanggapi pandemik ini? Kalau pandangan secara pribadi tentunya saya nggak bisa dengar langsung kan karena semuanya digembalakan oleh family cell leader. Tapi memang seruan yang banyak terjadi lebih dari karena penyakit, masalah ekonomi adalah kekeringan mereka dalam hal rohani ya. Mereka ingin sekali kebaktian onsite, ingin ketemu fisik, pertemuan sel. Orang Indo kan demennya ngumpul kan. Pokoknya makan gak makan yang penting ngumpul. Nah, menurut saya itu sebuah suruhan yang positif, tapi kita coba luruskan. Kita coba ajarkan mereka untuk mereka juga bisa di saat-saat seperti ini bangun hubungan pribadi yang lebih banyak dengan Tuhan. Kalau yang keadaan yang terjadi sih seperti itu ya. Ini selain ekonomi, selain yang sakit, juga yang nggak kalah banyak tuh masalah dalam hubungan pernikahan. Saya juga kaget kan, harusnya dalam masa-masa seperti ini semakin bersatu kan. Dalam kesatuan Tuhan perintahkan berkat kehidupan gitu. Tapi ada kasus-kasus yang seperti itu. Itu mungkin gambaran besar yang saya bisa kasih. Pastor mau tanya deh, kan kita bicara nih tentang iman. Tadi Pastor udah bilang kalau orang benar itu hidup oleh iman. Pastor udah dengar nggak tentang teori-teori konspirasi di mana yang orang-orang ada nggak mau terima vaksin karena berbagai reason lah gitu. Tapi menurut Pastor, tanggapan Pastor, kalau misalnya ada orang yang bilang, aku nggak mau divaksin karena aku percaya kalau aku punya iman yang besar, Tuhan akan meluputkan aku dari COVID ini. Jadi Bagaimana menanggapi seperti itu ya? iya, jadi kayak karena kan kalau secara sains dunia keobatan juga kita secara medical di mana vaksin itu bisa memberikan pencegahan gitu. Sedangkan ada teori-teori dari sini dan sana yang nambah-nambahin begini dan begitu, juga ditambahkan dengan ada orang-orang yang bilang, ya kembali lagi iman kamu seperti apa kepada Tuhan. Karena iman saya nggak mau terima vaksin gitu. Jadi kalau begitu tanggapan Pastor gimana Pastor? Kalau saya sih saya nggak apa-apain ya, karena orang hidup kan punya pilihan. Ada banyak hal yang perlu kita lakukan daripada buang waktu untuk itu. Kalau saya ya, kalau dia tanya pendapat, saya akan kasih pendapat begini. Kita itu kan diajarin untuk menghormati pemerintah yang di atas kita kan. Hormat sama Tuhan, hormat sama pemerintah. Bagaimana kita mau menghormati Allah yang tidak kelihatan kalau kita nggak bisa menghormati pemerintah yang kelihatan?
Itu kalau dia tanya saya. Tapi kan aku punya Tuhan yang besar. Saya bilang kalau gitu gini, kamu kalau nyetir nggak usah pakai seat belt, kamu nggak usah beli asuransi, kan punya imannya besar. Nanti rumahnya nggak akan kebakaran, mobilnya nggak akan dicuri. Kalau tabrakan pun bukan seat belt yang melindungi, tapi malaikat Tuhan yang memagari. Kamu rumah nggak usah dikunci, karena kan nanti ada malaikat Tuhan. Terus begitu ada maling masuk, malaikat Tuhan menjagai, misalnya gimana, terus dia kesetrum. Tapi kan nanti tersinggung. Jadi karena orang kadang-kadang itu seperti itu karena dasar firmannya nggak kuat. Ada beda orang bodoh sama orang bebal, ya kan? Kalau orang bodoh kan ditanya, 2 tambah 2 berapa? 7 om. Loh kok 7? 2 tambah 2, 2 tuh 4. Oh 4 ya om ya? Oh, makasih ya om ya, dikasih itu tuh orang bodoh. Gampang diajar. Kalau orang bebal tuh gini, 2 tambah 2 berapa? 5. Loh kok 5? Ya kalau gue mau 5 kenapa? Nah itu bebal, kita mau jadiin gimana? Gini nih, ini 2 ya, 2 nih. Kita kasih garpu 2, sendok 2 jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu udah bebal. Kan Alkitab bilang nggak ada harapan bagi orang bebal. Tapi ini kalau saya loh ya, setiap orang punya, kita hidup karena apa yang kita percaya kok. Kita percaya, makan manis nggak gemuk. Lihat aja semut, makan manis kecil kan badannya. Ya lu makanin aja terus tuh es krim, cake. Kan kita hidup karena apa yang kita percaya gitu. Kalau Pak Lukas percaya beda kan. Dia kurus karena nggak makan karbo. Makanya dia ada karena apa yang dia percaya. Sadap. Kalau kayak gitu bilangnya, oh makan sayur aja. Itu gajah makan sayur tetap segede gitu, Pastor. Nah, terus orang kan berhenti berenang kan? Kenapa itu yang apa hypo tuh? Hypo tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Hipo kan? Kudanil. Kudanil aja berenang tetap gemuk. Mendingan kita tidur, ngapain berenang? Itu semua kan yang kita percaya kan? Kamu yang mulai ya Ika ya, aku cuma nambahin. Mungkin biar nggak terlalu serius banget, bagi Anda yang menyaksikan di Facebook, Anda bisa berbagi mengenai mujizat-mujizat yang terjadi selama masa pandemik ini. Jadi bukan cuma berita duka doang, tapi Anda bisa membagikan mujizat apa yang terjadi pada saat masa pandemik ini yang Tuhan nyatakan di kehidupan Anda, keluarga Anda, pekerjaan Anda, sehingga itu bisa menguatkan juga setiap orang yang bergabung bersama kami. Mungkin Pastor Lukas, silakan Pastor Lukas, ada pertanyaan Pastor Lukas? Ya, Pastor Juan, satu hal yang saya mau tanya nih, sesama hamba Tuhan kan, apalagi sesama gembala nih, dan usia kita juga sama nih, dan sama-sama gantengnya, ya, cuman Pastor Juan ganteng, cuman lebih banyak saya lah. Nah, Pastor Juan tetap akhirnya menjaga keseimbangan dalam soal iman, di mana Pastor Juan tetap menghadapi beban sebagai seorang hamba Tuhan, gembala, bagaimana pergumulan mendampingi mereka yang lagi susah, dan sebagainya. Tapi saya juga melihat Pastor Juan tetap bisa enjoy, fun, fotonya juga keren, naik sepeda. Nggak tahu tuh sambil naik sepeda masih buka mata atau enggak, ya kan? Tapi enjoy banget. Nah, tentunya iman itu kan harus disertai dengan perbuatan. Nah, kira-kira praktikalnya nih, Pastor Juan, untuk menjaga keseimbangan dalam soal iman antara beban, tanggung jawab yang Pastor Juan hadapi, dengan juga bisa enjoy, tetap sukacita, tetap menikmati kebahagiaan. Bagaimana, Pastor Juan? Ya, iman itu kan sekarang kan. So, iman itu daily. Karena dalam bahasa, kalau Ibrani 11 ayat 1 bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tapi dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, now faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Gitu kan. Jadi, saya bisa menjaga balance karena saya melakukannya hari demi hari, day by day. Doa Bapa kami kan harian. Bapa kami yang dari surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. So, dari situ saya menarik kesimpulan bahwa doa Bapa kami adalah doa setiap hari. Makanya setiap hari saya naikkan doa ini bersama-sama dengan keluarga saya. Nah, bagaimana balance iman dengan keadaan yang seperti ini adalah
Karena itu daily setiap hari, apa yang saya baca hari ini dari firman, apa yang saya dengar dari Tuhan, itu yang saya lakukan. Saya punya prinsip gini ya, tentang kekhawatiran ini kan karena iman hubungannya dengan masa-masa sulit. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Bukankah burung-burung di udara dipelihara oleh Tuhan? Bunga-bunga itu dihiasi oleh Tuhan. Jangan kamu khawatir, sebab setiap hari punya kesusahannya. Hari ini ada kesusahannya, besok ada kesusahannya. Itu yang membuat saya bisa balance. Buat apa saya khawatir? Karena besok juga susah. Makanya saya perlu firman Tuhan untuk esok hari. Jadi kalau misalnya contoh nih, ada tenggat waktu yang harus kami bayar untuk tanah. Misalnya dalam minggu ini keuangan udah bilang nih, laporan keuangan sekian. Ya sudah, mau diapain? Makanya saya tetap bisa olahraga. Saya doa pagi, saya bersyukur, dan saya udah gak pernah minta sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan, pembangunan GBI Gilgal yang Tuhan suruh, Tuhan sudah sediakan semuanya. Aku bersyukur untuk itu. Udah itu aja. Emang Tuhan buta apa? Nggak bisa lihat? Dia lihat lah ya. Rambut aja dia dihitung, masa rekening, masa tagihan hampir 1,5 triliun dia kagak tahu, dan dia nyuruh. Asal itu dari Tuhan. Makanya iman tuh mesti punya dasar firman. Yang kita lakukan firman bukan. Saya lakukan normalnya aja. Terus udah gitu, terus saya di kamar terus nangis doa puasa gitu kan. Ya nggak bisa, doa tetap, puasa tetap jalan. Saya lakukan bagian saya kok. Karena itu proyeknya Tuhan. Makanya dalam hidup itu yang paling penting gini, menikahnya dari Tuhan bukan. Kalau Tuhan yang suruh kita menikah, kan kehendak Tuhan kan, gak usah takut. Tuhan cukupi kebutuhan istri dan anak kita. Bangun gereja ini Gilgal, BMC gerejanya siapa? Kan gerejanya Tuhan. Kalau sampai kurang yang pusing ya Tuhan lah. Kan kita lakukan bagiannya. Saving iya, kita ngatur manajemen dengan baik. Nah itu cara saya balance. Nah jangan sampai karena saya susah mikirin beban jemaat, saya sendiri nggak sehat. Makanya olahraga tetap, diet jalan terus. Harus ada bercanda dong, ya nggak? Kan kalau hati yang gembira itu kan adalah obat yang manjur kan. Dan saya harus tetap ikut pergaulan juga. Makanya kenapa ada film ini bagus. Oh info ya, yang penting saya tahu oh film ini isinya begitu. Gitu. Pak Lukas juga salah satu informan saya. Intel saya memberikan judul-judul film. Nanti kita rohani banget ya, anti kekhawatiran, iman kita tinggi. Tapi ketemu anak muda ditanya, Kak ini udah, siapa itu ya? Itu siapa ya? Saya tuh sampai, kenapa saya mulai nonton, selain waktu di pandemi, ada saat saya jadi manusia normal. Bayangin, saya nggak tahu siapa-siapa karena nggak pernah nonton TV. Makanya sekarang saya bilang gini, anak-anak kalau ada lagu baru, tolong info saya. Kayak contoh satu saat udah ketemu Melanie Ricardo, saya nggak tahu sih. Udah ketemu nih, orang udah pada ketahuin saya bilang, kamu siapa ya? Loh, Bapak nggak kenal saya enggak. Gila, sekatro itu gue. Nah, jadi disitulah saya rasa saya perlu balance. Paling lucu gini kemarin, lagi kapan ya? Bulan lalu ya, Boy William tuh ngajakin saya untuk, sekretaris saya bilang, dia panggil saya kok, ini ada Boy William ngajakin bikin apa katanya di rumah tentang kehidupan. Oh gitu ya, saya diemin aja. Saya tanya anak saya, Dek, ini siapa Boy William? Anak saya kasih ini Dad, ini gini. Dan sekarang saya belum berani kan karena pandemi, saya tunda. Itu sekatro itu gua. Di situ saya ngerti bahwa krisis boleh terjadi, tapi tetap harus balance kehidupan. Kerohanian harus, keluarga harus. Itu cara saya. Jadi jawabannya ada apa ya? Ada berapa saya udah lupa tadi. Saya percaya bahwa iman itu daily. Jadi saya hadapi setiap hari. Wow, luar biasa. Kalau kepanjangan, maaf. Wah, yang saya lihat adalah betul-betul harus bisa nikmati hari demi hari ya. Dan kebanyakan ada orang yang terlalu khawatir akan apa yang belum terjadi, tapi ada juga banyak orang yang terlalu berat baggage di masa lalunya. Ya, persoalan, sakit hati, kegagalan, kesalahan di masa lalu yang terus menghantui dan menguras semua iman dan energi di hari ini bahkan masa depan. Nah, Pastor Juan, untuk soal rumah tangga nih, untuk antara suami istri dan anak, tips apa yang perlu dikerjakan di masa pandemik ini? Kan tadi di survei ada banyak orang yang suami istri malah ribut, berantem. Nah, kan ini iman kan juga menyangkut soal
kehidupan rumah tangga kita. Jangan sampai ternyata kita malah ribut, berantem, dan tidak harmonis dalam pernikahan. Nah, tips apa dengan Pastor Lucy bisa tetap harmoni, sukacita di masa pandemik ini? Ya, saya tuh sebetulnya prinsip ini nggak hanya bisa berlaku di masa pandemik ya. Saya itu yang pertama bisa seperti ini, yang pertama itu memelihara kehidupan rohani kita. Pokoknya setiap hari kita mesti mesbah keluarga. Setiap hari. Sesibuknya anak saya, jadi saya bilang ini, karena saya latih dia untuk bisa dewasa. Tidak berdoa karena disuruh, dia harus mesbah itu karena dia mengerti. Jadi saya tanya dia, oke, kamu sibuk, tapi kamu mau berdoa nggak? Mau. Bisanya jam berapa? Dedi yang adjust. Karena manusia hidup terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saat kita mesbah keluarga setiap hari itu, roh kita bersatu. Orang ribut kan biasa di mulut ya. Perang mulut, tatapannya sinis gitu. Dan mulainya dari jiwa. Jiwa tuh pikiran, perasaan, kehendak kan. Kenapa dia begini? Mulai dipikirin. Kenapa dia ngomong gitu? Perasaannya mulai terluka kan ya. Kehendaknya nggak sama. Orang ribut kan gitu. Dari jiwa dan tubuh. Kuncinya di roh. Kalau rohnya bersatu, rohnya kuat, roh yang kuat menguasai jiwa. Roh kita menguasai jiwa, pikiran, perasaan, kehendak. Kalau jiwa dikuasai, otomatis tubuhnya nggak bisa bereaksi. Untuk ngomong kasar, untuk maki-maki, itu sulit. Makanya tips yang pertama, kita bangun kesatuan roh. Kenapa? Karena disitulah kita bisa menguasai jiwa kita. Nah, suami istri kan dua, jadi satu kan. Kehancuran terjadi saat kita udah nggak sehati. Kenapa nggak sehati? Nggak sehati itu kan di jiwa dan tubuh kan. Tubuh berarti hubungan seks terganggu, di jiwa udah cekcok, udah nggak cocok. Itu kuncinya di roh. Yang pertama, prinsip itu juga yang berlaku kenapa tetap di tengah krisis ini ada berkat Tuhan untuk kita. Karena waktu kita bersatu, Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Nah, itu yang kita alami di tengah krisis. Karena itu kan berkat turun dari atas ke bawah. Saya perlu menjaga itu di atas, karena di bawah ada banyak jemaat yang digembalakan, berkat itu akan turun ke bawah. Kalau bisa disimpulkan adalah tipsnya pelihara kesatuan roh. Nggak pernah absen, setiap hari kita mesbah keluarga. Pastor, berarti next time bisa lihat Pastor nebeng Boy William ya? Sama kolaborasi sama Melanie Ricardo. Oh, kalau yang itu saya nggak, cuma yang Boy aja yang ngajak. Jadi, Oh, udah ada banyak ya? katanya mau di rumah, cuma kondisi ini belum bisa karena masih berbahaya. Ngomongin tentang rumah tangga, yang potong rambutnya Pastor yang ini istri atau bukan? Oh, udah enggak. Itu kemarin waktu benar-benar tahun lalu ya. Tahun lalu itu ada mungkin 3 kali kali. Sekarang Tapi bagus ya. udah. Pandemik begini banyak talenta-talenta yang keluar, orang-orang jadi tambah kreatif, punya ide-ide yang baru. Mungkin itu salah satu yang harusnya anak-anak muda sekarang ini, daripada mungkin mereka mengkhawatirkan masa depannya, mungkin itu salah satu yang harus mereka lihat sebagai opportunity ya. Kalau menurut Pastor sendiri, untuk anak-anak muda Pastor di Gilgal, Pastor saranin gimana dalam masa-masa seperti ini? Masukan-masukan apa yang Pastor berikan buat mereka? Maksudnya di tengah pandemi ini bagaimana anak-anak muda harus meresponi atau bertindak seperti itu, Ika? Ya. Ya, kalau untuk anak muda saya sudah nggak deal langsung karena semuanya sudah digembalakan oleh pastor-pastor yang muda ya. Jadi saya itu berkala mereka yang ngajak saya meeting gitu.
Karena sudah ada pastor yang mengawasi dan sudah diangkat juga pemimpin-pemimpin khusus di teen sendiri, di youth sendiri, lalu di mahasiswa sendiri gitu. Tapi yang saya pesan dalam meeting terakhir kepada mereka gini, kita melewati krisis ini jangan kehilangan kreativitas. Jangan sampai kita keluar dari krisis ini menjadi pribadi yang menurun, tapi jadilah pribadi yang berbeda. Karena harusnya tekanan itu membuat hidup kita jadi lebih baik kan. Lihat bagaimana emas murni dihasilkan kan lewat tekanan. Bagaimana kita bisa menikmati korma, saya dikirimin korma nih, jadi tiap hari makan korma satu manis banget enak. Ngiler nggak? Nggak ya cuma korma doang. Tapi itu kormanya enak banget diminum sama kopi pahit. Tapi waktu saya lihat korma, saya bilang ini, kamu ini manis. Tapi aku bisa ngerasain bagaimana dulu proses pembentukan hidup kamu. Mutiara juga sama. Banyak orang lihat sekarang, oh Gilgal begini ya, Pastor Juan begini. Mereka nggak ngikutin proses sekian puluh tahun bagaimana Tuhan membentuk kami, gereja kami, sampai seperti ini. Jadi, itu yang jadi pesan saya sih. Jangan sampai kamu malah menjadi pribadi yang melempem. Harus menjadi pribadi yang lebih baik keluar dari pandemi ini. Ya harus tetap tangguh ya dalam ngelewatin ini. Bahkan kadang kan apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini bisa menjadi satu pelajaran. Proses-proses itu yang jadi pelajaran buat kita. Dan bahkan pelajaran-pelajaran itu yang bisa jadi berkat besar buat kita semua. Tapi kan kadang ada orang yang mereka nggak bisa lihat dari sisi itu gitu loh. Seperti yang tadi Pastor mention, kenapa semua ini harus terjadi gitu. Kadang ada orang-orang yang masih merasa kalau Tuhan baik, kenapa pandemi ini terjadi? Gitu. Kalau dari pastor sendiri, bagaimana pastor menjelaskan kepada mereka? Karena kan untuk orang-orang yang kehilangan orang-orang yang mereka sayangi, yang mereka cintai, itu kadang adalah sesuatu yang sangat sulit dan mungkin mereka merasa, kenapa semua ini harus terjadi? Oke, masukan saya adalah harus banyak ngedalamin firman sih ya. Saya lihat kekecewaan, orang bisa kecewa, kesedihan yang tidak terobati, dan lain-lain. Ada orang yang marah sama Tuhan, itu karena mereka kurang mendalami firman sih. Menurut saya saat-saat seperti tips saya adalah dalamin firman. Oh ini mah pendeta selalu ngomong gitu. Tapi coba deh, bayangin ya, kalau dalam dunia nggak ada keseimbangan, semua orang hidup terus. Makanya ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati. Masalahnya, mereka doa Bapa kami itu tanpa mengerti. Bapa kami ada di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berarti apa? Kehendakmu yang jadi kan? Nah, percaya nggak sih setiap orang pasti meninggal? Percaya kan? Nah, cuma masalahnya kita pengen meninggal dengan cara kita. Pokoknya aku meninggalnya ya, aku mau pas lagi tidur jam 4 pagi gitu ya kan kita nggak tahu. Yang penting adalah dia selamat atau tidak. Karena Alkitab sudah kasih tahu bahwa kita akan ketemu pencipta kita. Itu misalnya contoh seperti itu. Lalu ada banyak orang itu maunya senang aja. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Bahaya loh kalau hidup tertawa terus. Waktu kita menangis, kita lebih bisa menikmati tertawa itu. Apalagi misalnya, mereka nggak mendalami misalnya, karena kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Kristus, tapi untuk menderita bersama dengan dia. Percayanya mau, menderitanya nggak mau. Makanya dalam keadaan seperti ini berontak. Kekristenan bagi mereka nggak mau lebih dalam. Misalnya bagaimana ngalami Tuhan sih? Lah kalau kita nggak pernah ngalami kekurangan, ini khusus di Indo ya, karena katanya saya nggak tahu di Amerika gimana. Kan banyak yang dapat tunjangan-tunjangan. Tunjangan terakhir yang diterima masyarakat tuh 200.000 satu bulan. Coba di Amerika gimana hidup $20 sebulan? Iya caranya? Tolong dikasih tahu Ika. Nah, Ya. jadi mau ngalami Tuhan menyediakan kalau nggak pernah kekurangan gimana? Mau ngalami Tuhan melindungi kalau semuanya dalam keadaan aman gimana?
Jadi menurut saya kalau orang mengerti firman, mereka tahu yang terjadi ini sudah tertulis. Gitu. Jadi obatnya menurut saya adalah coba renungkan lagi firman. Bahwa semua yang terjadi ini sudah tertulis. Dan kalau kita nggak dalamin, begitu semuanya digenapi, kita akan tambah marah, tambah kecewa, bahkan tinggalkan Tuhan, dan bisa ada yang murtad. Setuju sekali. Jadi renungkan, dalami, dan hidupi firman, dan kembali lagi hidup itu adalah pilihan-pilihan yang harus kita buat, dan terus untuk buat pilihan yang terbaik supaya kita terus menyenangkan hati Tuhan, membanggakan Tuhan juga. Kita masih buka sesi tanya jawab. Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp, mengirimkan pesan ke nomor telepon 267-210-1794, ataupun mengetikkan pertanyaan Anda di komentar di Facebook, ataupun di Zoom ini, di feature chat. Dan bagi Anda yang rindu untuk beribadah on-site, Anda dapat bergabung bersama kami setiap hari Minggu jam 8 dan 10 pagi. Anda dapat registrasi di www.bethanymiraclecenter.org. Tentunya kita masih selalu menggunakan masker dan melakukan prosedur protokol kesehatan yang diberlakukan seperti menggunakan hand sanitizer, juga untuk cek temperatur dan lainnya. Dan bagi Anda yang masih menyaksikan secara live, Anda bisa bergabung bersama kami pada hari Minggu jam 9.50 pagi dengan bergabung bersama di YouTube, mengetikkan Bethany Miracle Center ataupun Facebook di Bethany Church. Pastor Lukas, silakan Pastor Lukas. Ya, Pastor Juan, ada sebuah anggapan bahwa iman itu harus betul-betul memiliki sebuah keberanian. Bahkan ada orang yang beranggapan bahwa kalau seandainya pemerintah itu memberikan sebuah peraturan yang bertentangan dengan yang dia imani, maka dia berhak untuk melanggar apa yang pemerintah katakan atau sarankan. Ya, termasuk ada yang mengatakan bahwa ini vaksin masih merupakan bagian daripada Illuminati atau juga bahkan juga nanti jadi kelinci percobaan. Lalu dia punya sebuah anggapan bahwa iman itu nggak perlu taat pada pemerintah kalau itu berbeda dengan apa yang dia imani. Sebaliknya juga ada yang menganggap bahwa kalau sampai otoritas, baik itu pasangan kita, suami atau ayah, orang tua, bahkan mungkin gembala dalam sebuah gereja lokal atau juga seorang bos atau pimpinan dalam perusahaan, kalau dia memberikan sebuah saran atau nasihat yang bertentangan dengan yang diimani, saya boleh untuk melanggarnya atau mulai menentangnya atau berontak dengan apa yang disampaikan. Nah, menurut Pastor Juan gimana untuk kita bisa menyeimbangkan iman kita itu? Oh, mudah sekali. Ada salah satu cara yang baik adalah begini. Kamu digembalakan di mana? Kan firman Tuhan bilang gini, ujilah segala sesuatu kan. Berarti termasuk vaksin bisa diuji kan. Nah, dia mungkin bisa dengar dari pendeta yang lain, dari sumber-sumber yang lain. Cuma kamu itu waktu bergereja misalnya di BMC atau di Gilgal, kamu itu kan berarti arahan dari Tuhan dong bergereja di sana. Gembala itu kan berjaga-jaga untuk jiwa-jiwamu dong. Kamu terus tanya gembalamu dong. Itu kan dipercaya oleh Tuhan. 3 institusi itu kan yang diberikan oleh Tuhan itu pemerintah, orang tua, sama gembala. Itu 3 kan? Dan itu tudung yang diberikan. Nah, kalau di pemerintahan kamu ragu, kamu tanya dong ke gembalamu gimana. Itu bisa jadi salah satu sih. Ini untuk balancing kan? Itu bisa membuat kita juga dijaga. Karena kalau kita berpikir, ini nanti dari Illuminati, dari A, B, C, D, gitulah ya, saya nggak sebut ya. Berarti kamu mesti periksa dong setiap yang kamu makan. Ini kalau mau, menurut saya kalau mau benar-benar teliti dalam hidup ya, kamu mesti benar-benar semuanya, jangan nanggung. Jadi kalau kamu beli ke supermarket, beli tahu, dicek nih yang produksi gereja setan bukan, ya kan? Nanti kalau pakai odol ini diproduksi oleh siapa? Di search. Masa nanti vaksin yang cuma di-jab 2 kali, kamu perhatikan makanan yang kamu beli setiap hari, kamu nggak pikirin. Toto kamu beli babi panggang, yang jual babi panggang penyembah berhala.
Mana kamu tahu, ya kan? Mesti tanya dulu sama babinya, Bi, lu nih gimana udah disembahin tuh apa gitu. Jangan nanggung, menurut saya. Radikal bener-bener 100%. Kan percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu kan. Nah, kalau kamu percaya gitu, diselidiki 100%. Tapi kalau nggak mau pusing, bukankah kita punya kuasa doa? Makanya itu kita doakan, sucikan dalam nama Yesus makan. Kalau jelas-jelas kita tahu ya jangan. Lah ini kan kamu punya gembala, tanya gembalamu. Gitu. Tapi kalau dia bilang, oh saya langsung sama Yesus, ya silahkan. Nanti kamu pemberkatan nikah sama Yesus langsung, kamu mati minta Yesus langsung yang pimpin penghiburan dan kubur kamu. Jadi jangan nanggung gitu loh. Nah ini menurut saya back lagi tadi pengertian Alkitabnya itu capcay ya. Kalau saya ikut yang kedua aja deh, kayaknya lebih enak daripada saya harus ngomong sama babinya. Ada pertanyaan nih, Pastor. Tadi kan membahas tentang proses. Ada yang bertanya, apakah ada tips dari Pastor Juan jika kita mempunyai teman yang nggak tahan dalam proses? Contohnya di dalam pertemanan, mereka kayak sensitif gitu, atau misalnya dalam pelayanan, terus kayak gampang mundur gitu. Bagaimana menghadapi teman, tips Ya, menghadapi teman yang tidak tahan atau dalam actually proses. tipsnya buat temen nih, buat ini temen yang nggak tahan dalam ngelewatin proses. Itu bagaimana? Perlu dicelupkan, nggak dikeluarin lagi, atau mau dicelupin berapa kali? Ya, kalau orang nggak tahan proses, kita kasih tahu aja pilihannya bahwa dia nggak akan jadi sesuatu yang indah, karena sesuatu yang indah tuh melewati proses. Dan sarankan dia untuk bisa, kalau belum, untuk dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Dan kalau dia sudah penuh Roh Kudus, bergantung, karena Roh Kudus itu yang akan menolong dia, memberi kekuatan pada dia. Cuma itu. Karena semua hidup, coba sebutkan bagian apa dalam hidup yang nggak pakai proses. Diet proses nggak? Proses lah. Bisa Betul. beli makanan tapi nggak bisa makan. Ya Mau kan? six Olahraga pack proses harus nggak? sit up. Proses. Apalagi coba? Baca Alkitab proses nggak? Proses. Aku juga pernah baca ngantuk. Aduh. Jadi saya caranya tuh mesti mandi, seger, udah semuanya duduk. Pernah dibantu kopi? Pernah. Sebutkan yang nggak ada proses, coba. Berkeluarga, mau dapet yang cantik banget, cantik, seksi, baik, itu proses. Pertama proses mendapatkannya. Yang kedua proses mempertahankannya. Cantik itu biayanya mahal. Pedicure, manicure, krembat, ganti model. Itu kan perlu perawatan kulit, kulit atas, kulit mana aja. Kalau sudah longgar, dinaikin, dibotox. Aku asli loh. Terus ada yang istilahnya distrika mukanya, ya kan? Belum Mobil lagi mahal. proses untuk masuk jadi standarnya lawan jenisnya atau enggak ya, Pastor? Nah itu, sebutkan hidup yang nggak ada proses. Betul, betul banget. Mungkin ada pertanyaan terakhir dari Pastor Lukas. Pastor Lukas, ada pertanyaan terakhir untuk Pastor Juan. Ya, ini di Facebook Live, Ika, ada yang tanya, Pastor Juan, saya ingin bertanya, apakah kita masih punya harapan ketika hidup kita tidak seperti yang Tuhan harapkan? Menurut saya berhak. Itu kan kalau firman Tuhan itu kan diberikan oleh Bapa untuk anak-anaknya ya. 1 Korintus 13 bilang gini, tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kenapa? Karena selama kita masih bisa mengasihi Tuhan, masih ada pengharapan di dalamnya. Itu hak kita kok. Semua yang di Alkitab itu adalah haknya kita. Hak anak-anak Tuhan. Mungkin apa ada kata-kata terakhir yang Pastor
Juan Mogi mau sampaikan buat kita semua? Walaupun kalimatnya agak ngeri kan ya, ini kata-kata kayak pesan terakhir kan kayak udah mau ketemu Tuhan ya, tapi tetap saya akan sampaikan. Pesan saya adalah menurut saya nikmati ya. Ada satu karunia yang harus kita sekarang kembangkan, itu karunia menikmati. Ini saatnya untuk kita bisa mengalami Tuhan. Kapan kita bisa mengalami Dia Tuhan penyembuh kalau kita nggak pernah sakit? Kapan kita mengalami Dia Tuhan yang menyediakan kalau kita selalu kecukupan dan nggak pernah kekurangan? Kapan kita mengalami Dia Tuhan penghibur kalau kita gak pernah sedih, ya? Ini saatnya mengalami Tuhan. Yang kedua, ini saatnya kita mendefinisi kembali banyak hal. Kalau mungkin definisi kita jadi orang Kristen adalah hari Minggu ke gereja, muji menyembah Tuhan, kembalikan perpuluhan dan berkumpul, mungkin ini saatnya kita redefinisi bahwa kekristenan kita adalah kita harus jadi murid, bukan masuk ke gereja karena lagi mungkin di beberapa tempat kayak di Indo nggak boleh kebaktian, tapi untuk kita pergi dan jadikan semua bangsa murid. Mungkin itu dua aja yang sederhana, redefinisi kembali. Dan satu lagi deh, saya tambahin jadi 3, karena ini kan kata-kata terakhir. Untuk kita bisa mengevaluasi banyak hal dalam hidup kita. Karena kan nanti akan ada badai. Kita bilang loh, akan ada hujan, banjir, dan badai. Kalau di Amerika yang paling berat yang mana? Nggak pernah banjir kayaknya di villa ya. Saya kan pernah baca Philadelphia banjir, atau saya karena nggak pernah. Oh, podo. Nah, jadi kalau badai? Pernah. Hebat ya Philadelphia ya. Mungkin lebih dekat ke surga kali, karena pernah ngalami banjir, badai, dan hujan ya. Karena hari-hari ini semakin kita nggak tahu apa yang terjadi depan. Nah, kita lihat dalam krisis yang skalanya segini, keluarga kita kuat atau enggak? Kalau nggak kuat, apa yang perlu dibenerin? Dalam keadaan seperti gini, gereja kuat nggak? Kalau nggak kuat, apa yang perlu dibenerin? Dalam keadaan seperti gini, keuangan kita pribadi kuat nggak? Oh, berarti kalau ada krisis lebih besar nanti, gimana cara saya nguatin? Imun kita kuat nggak? Oh, kita justru gampang sakit. Apa yang harus ditambah? Nah, kurang lebih begitu. Itu 3 hal aja, Ika. Terima kasih, Pastor. Pastinya untuk setiap Anda yang bergabung bersama kami, yang menyaksikan, terus maju, jangan mudah menyerah, biar kita semua bisa jadi orang-orang yang tangguh melewati pandemik ini, memiliki iman yang tangguh dalam melewati pandemik ini, dan kita melewatinya berkemenangan. Pastor Lukas, silakan Pastor Lukas. Ya, terima kasih Pastor Juan dan semua tim yang melayani, Ika dan juga Pak Erwin, dan juga semua yang ada di Zoom maupun yang ada di Facebook Live maupun yang menyaksikan nanti siaran ulangnya di YouTube maupun juga di tempat yang lain. Ayo kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih ketika kami diajar dan mau belajar serta mau menjadi pelaku firman, mau dimuridkan, maka hidup kami akan berubah dari orang yang sekedar punya iman kerumunan menjadi iman yang pribadi dengan Tuhan, dari sekedar iman yang pasif menjadi iman yang aktif, dari iman yang mandul menjadi iman yang berbuah lebat, dari iman yang transaksional menjadi iman yang relasi Tuhan, dan dari iman yang statis menjadi iman yang kreatif. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, anugerah-Mu menyertai kami, dan seperti doa daripada murid-murid Tuhan, biarlah Tuhan tambahkan iman kami, biar iman kami mau terus bertumbuh dari iman sebesar biji sesawi, terus bertumbuh kuat menjadi seperti pohon sesawi, bahkan kami percaya Tuhan akan berbuah-buah lebat, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai kami semua, dan biarlah kami tetap oke di saat-saat keadaan yang tidak oke, kami tetap berkemenangan, tetap tangguh bersama dengan Tuhan. Dan sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai, memberkati, dan membuat apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Buat berkat Tuhan menyertai saudara untuk terus menjadi berkat dimanapun kita berada. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati semuanya. Selamat